me close, can you love? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ramadhani. Saya dari kelas 4A dengan MPN 3D146. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas saya dengan judul Pasal Lisan dan Tradisi Metik Padi di Kampung Cangkring, Warisan Budaya Sudah Mulai Memudar. Di video kali ini saya akan mengeksplorasi salah satu bentuk pasal lisan dan budaya lokal yang ada di Kampung Cangkring. Kampung Cangkring merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya tradisional yang masih dikenal oleh masyarakat. Nama Kampung Cangkring berasal dari adanya pohon yang disebut pohon cangkring yang dulunya pernah tumbuh di daerah tersebut. Seiring waktu, nama tersebut digunakan sebagai identitas kampung oleh masyarakat setempat. Pasal lisan di Kampung Cangkring tidak hanya berupa cerita dongeng, tetapi juga berupa tradisi yang diwariskan secara lisan dan generasi ke generasi. Salah satunya tradisi yang dikenal adalah metik padi, yaitu kegiatan panen yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi metik padi biasanya dilakukan pada saat panen berlangsung. Setelah panen selesai, masyarakat memiliki kebiasaan membuat bubur sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali mulai tradisi tersebut. Masyarakat hanya melanjutkan kebiasaan yang sudah sejak lama. Seiring perkembangan zaman, tradisi metik padi sudah mulai jarang dilakukan. Perubahan gaya hidup dan kurangnya minat generasi muda menyebabkan tradisi ini tidak lagi berkembang seperti dahulu. Tradisi ini tetap bertahan karena adanya kebiasaan dan kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Seiring perkembangan zaman, tradisi metik padi mulai mengalami perubahan modern, perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan tradisi ini mulai ditinggalkan. Generasi muda saat ini cenderung kurang mengenal dan memahami tradisi yang pernah ada di lingkungan mereka. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya melestarikan budaya lokal. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa tradisi metik padi merupakan bagian dari pasal lisan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Tradisi ini memiliki ciri diwariskan secara lisan, tidak memiliki pencipta yang jelas, dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Di zaman dulu ketika panen di Kampung Cangkring memetik padinya dengan alat yang dinamakan ani-ani atau eten. Tapi untuk di zaman sekarang sudah tidak memakai alat itu lagi karena di zaman sekarang memetik padi memakai arit atau komben. Ini saya akan membuat contoh alat di zaman dulu dan di zaman sekarang. Ini contoh memetik padi zaman dulu dan ini contoh memetik padi zaman sekarang. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang caranya memanen padi, yaitu ada dua cara. Yang pertama tradisional dan yang lainnya modern. Nah, untuk tradisional itu menggunakan ani-ani, untuk modernnya itu menggunakan mesin komben, misalnya atau arit. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat-alat tersebut. Pada zaman dahulu hingga sekarang, panen padi dilakukan dengan beberapa cara yang memiliki perbedaan dari segi alat, proses, dan efisiensi, yaitu menggunakan ani-ani, arit, dan mesin komben. Penggunaan ani-ani merupakan cara paling tradisional, di mana petani memetik padi dengan memotong bagian tangkai bulir satu persatu menggunakan alat kecil, sehingga proses sangat lama dan membutuhkan kesabaran. Tetapi hasilnya lebih rapi, mengurangi kerontokan, serta memungkinkan petani memilih padi yang berkualitas baik. Selanjutnya penggunaan arit lebih praktis karena petani dapat memotong beberapa batang padi sekaligus dalam satu ayunan. Kemudian hasil potong dikumpulkan
diikat menjadi satu dan selanjutnya dilakukan proses perontokan untuk memisahkan bulir padi dari batangnya secara manual. Sementara itu, pada zaman modern digunakan mesin kombain, yaitu alat panen canggih yang dapat melakukan beberapa tahapan sekaligus, mulai dari memotong batang padi, merontokkan bulir, membersihkan gabah dari kotoran, hingga langsung menampung hasil panen ke dalam karung. Penggunaan mesin ini sangat menghemat waktu dan tenaga karena mampu memanen dalam jumlah besar dan cepat, namun memerlukan biaya yang lebih tinggi serta tidak selalu cocok digunakan pada lahan yang sempit atau kondisi sawah yang terlalu becek. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa sasal lisan tidak hanya berupa cerita, tetapi juga tradisi yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting kita untuk melestarikan budaya lokal agar tidak hilang di masa depan. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dadah!